Shalom, selamat hari Sabat. Firman Tuhan untuk acara keluarga pada pagi ini, yaitu saya beri judul Keindahan yang Terabaikan. Kisah ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 29 dan juga 30. Mungkin saudara-saudaraku sekalian sudah sering mendengarkan kisah ini, di mana seorang suami memiliki 2 orang istri, yaitu kisah tentang Yakub. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 29, saya senang mengangkat kisah ini. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Suci untuk menuntun hati kami untuk mengerti firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Keindahan yang terabaikan. Kisah tentang Yakub bersama 2 orang istrinya, saya senang mengangkat seorang istri yang bernama Lea. Kalau Rahel mungkin terlalu sering kita lihat, terlalu sering kita dengarkan, dan terlalu sering kita mendengar tentang kecantikan dari Rahel. Tapi saya ingin mengangkat kisah Lea ketika dia menjadi istri dari Yakub. Mari saudara-saudaraku sekalian kita buka dalam kitab Kejadian pasal 29. Kitab Kejadian pasal 29, kita mulai di ayat yang ke-15. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah padaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa Rahel itu cantik luar dalam. Tetapi poin utama di ayat ini tentang Lea, yaitu Lea tidak berseri matanya. Kalau secara kasar saya bisa katakan bahwa Lea ini kurang cantik. Dan di kisah ini, Lea ini tidak cantik menurut pandangan Yakub. Rahel berseri matanya, elok sikapnya, cantik secara fisik. Sedangkan sebaliknya Lea adalah kebalikan dari Rahel. Rahel ini merupakan paket komplit. Dia cantik luar dan dalam. Dia cantik secara fisik, juga hatinya cantik. Intinya Rahel ini adalah calon istri idaman. Sebaliknya Lea, saya bisa simpulkan bahwa dia bukanlah calon istri idaman secara fisik. Kalau kita pakai standarnya Yakub. Karena pada akhirnya menurut cerita ini, kalau kita baca bahwa Yakub itu tetap mengejar cintanya Rahel. Dan singkat cerita, Yakub akhirnya memilih Rahel dibanding Lea. Bahkan Yakub tetap mengejar Rahel walaupun dia sudah menikah dengan Lea. 14 tahun kemudian dia akhirnya mendapatkan Rahel. Secara kejiwaan, saudara-saudaraku sekalian, secara kejiwaan kita bisa sadari bahwa di sini Lea sadar dia ini bukan pilihan dan tidak dicintai oleh suaminya. Saya senang mengangkat kisah ini tentang tokoh Lea karena ada begitu banyak pelajaran tentang tokoh Lea di cerita ini. Kita bisa ambil pelajaran di dalamnya dan beberapa di antaranya akan saya sampaikan pada saat ini. Walaupun ada begitu banyak sebenarnya pelajaran yang akan kita dapatkan. Kalau kita membaca di kitab Kejadian 29 sampai pasal 30, Lea itu sudah menikah dengan Yakub selama 7 tahun, cukup lama. Tetapi pada akhirnya selama 7 tahun itu, Lea belum juga mempunyai anak. Anak itu kalau pada zaman dulu, anak itu adalah pembawa garis keturunan. Anak itu dipercaya sebagai berkat, punya banyak anak, berarti Tuhan memberkati dia. Sedangkan kalau kita baca para ahli menulis bahwa kalau kita tidak punya anak, itu merupakan sebuah aib. Nah itulah yang terjadi di 7 tahun awal kehidupan Lea. Sampai pada akhirnya, Yakub ini suaminya Lea menikah dengan Rahel. Nah dalam Kejadian 29 ayat 31, mari kita baca.
Kejadian 29 ayat 31 di sana dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Nah, mereka sudah ada di posisi dua istri. Ayub sudah di posisi punya dua istri. Lea dan Rahel sama-sama belum mengandung. Tetapi pada akhirnya Tuhan tahu bahwa Lea ini tidak dicintai oleh suaminya. Dan pada akhirnya Tuhan membuka kandungan Lea. Di sini mengatakan bahwa, di ayat ini mengatakan bahwa Tuhan tahu Lea tidak dicintai dan pada akhirnya Tuhan buat Lea ini mengandung, menjadi suatu kebanggaan bagi Lea. Bila saudaraku sekalian baca ceritanya dalam kitab Kejadian 29 ayat 32 sampai 35, kemudian kitab Kejadian 30 ayat 18 sampai 21, kita baca di sana anak-anak dari Lea, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Dina. Anak-anak Rahel itu ada 7. Anak-anak Lea itu ada 7. Sedangkan anak Rahel pada akhirnya hanyalah 2, yaitu Yusuf dan Benyamin. Tetapi mari kita kembali ke cerita dalam rumah tangganya. Walaupun memang tidak tercatat bagaimana isi hati Lea sebagai seorang perempuan yang suaminya memiliki istri lain, tapi kita bisa tahu bahwa bagaimana keadaan hati Lea ini. Kalau kita mencari tahu isi hati Lea, apa yang dia rasakan, serta keinginannya terhadap suaminya, harapannya terhadap suaminya, kita lihat dari arti nama-nama anak-anaknya. Saudara bisa baca di sana dalam Kejadian 29 ayat 32. Di sana dia mulai namakan anaknya, di sana tertulis bahwa Ruben. Ruben itu Lea katakan, sebab kata Lea ini, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku sekarang dan dia berharap suaminya akan mencintai dia. Kemudian dalam ayat yang ke-33, anak selanjutnya, Lea akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki dan dia berkata dalam doanya Lea ini ketika lahir anak yang kedua. Dia katakan, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka dinamainya Simeon. Selanjutnya, di dalam ayat yang ke-34, mengandung lagi Lea ini, punya anak laki-laki dan dia katakan bahwa kepada Tuhan, dia katakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Kemudian di ayat yang ke-35, di sana itu ada keinginan hati seorang Lea. Ayat yang ke-35 mengatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Maka dia menamai anak itu Yehuda. Kemudian selanjutnya di Kejadian 30 ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung lagi, melahirkan anak laki-laki yang kelima. Kemudian Lea katakan bahwa Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suaminya. Kepada suamiku, itulah dinamakan Isakar. Kemudian di ayat yang ke-19, Lea mengandung lagi dan di ayat 20 Lea berkata, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Harapannya di sana adalah, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Itulah mimpinya, itulah harapannya dan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-21, sesudah dia melahirkan seorang anak perempuan, menamai anak itu Dina. Dan dia akhirnya melahirkan lagi anaknya Dina. Kemudian, kalau kita ambil kesimpulan di ayat-ayat itu, itulah curahan hati dari Lea. Lea menyadari bahwa dia sangat dicintai oleh Tuhan. Kenapa saya mengambil kesimpulan demikian? Karena dari nama-nama anak yang dia berikan kepada anak-anaknya waktu dia menikah dengan Yakub. Itulah curahan hatinya. Namun Lea menyadari, sekali lagi Lea menyadari bahwa Tuhan mencintainya. Kita lihat di ayat
di pasal 29 ayat 32. Di sana dikatakan, Lea katakan bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraannya Lea. Kemudian di ayat 33 lagi, Lea katakan, Tuhan sudah mendengar aku tidak dicintai. Kemudian di ayat yang ke-35, Lea berkata bahwa sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian di pasal 30 ayat 18, Lea mengatakan bahwa Allah sudah memberikan upahku. Di ayat yang ke-20, Lea berkata, Allah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Saudara-saudaraku sekalian, Alkitab tidak mencatat bagaimana kesengsaraannya Lea, tapi kita bisa baca bahwa dia bergumul untuk mendapatkan cinta suaminya. Tetapi di satu sisi, dia menyadari lebih dari apapun bahwa Tuhan sangat mencintai dia dengan memberikan dia anak. Sekalipun juga Rahel pada akhirnya juga punya anak. 2 orang dari Yakub. Namun kalau kita lihat secara jumlah, Lea lebih banyak anak, yaitu 7 orang anak. Dan di zaman itu sangat dipercaya bahwa banyak anak itu berarti banyak berkat. Jika saudara ingin membaca kisah ini lebih lanjut, tentu akan ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang baik untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, melalui kehidupan Lea ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena pelajaran yang saat ini saya akan bawakan bahwa kesimpulan dari kisah Lea, apa yang harus saya ambil dari pelajaran hidup Lea untuk rumah tangga kita adalah bahwa Lea ketika dia ingin dinikahkan dengan Yakub, ayahnya tidak bertanya dulu perasaan Lea. Tetapi Lea mengikut apa perkataan orang tua. Dia pasrah terhadap apa perkataan orang tua. Walaupun dia tahu dia ini bukan pilihan. Tetapi dia pasrah turut kepada perintah orang tua. Kemudian, sekalipun dia tahu dia tidak dicintai oleh suaminya, tapi dia tetap bertahan di dalam rumah tangganya. Dia tidak neko-neko, dia tidak macam-macam dalam kehidupan rumah tangganya. Dia hanya berdoa, hanya bersyukur kepada Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan sangat mencintai dia. Pelajaran berikutnya untuk rumah tangga kita. Lea sebagai istri menyadari dari awal bahwa Tuhan sangat memperhatikan dia. Tuhan mencintai dia. Di balik nama anak-anak yang Tuhan berikan kepada dia, selalu terselip harapannya kepada Tuhan. Walaupun juga di dalamnya ada juga harapannya untuk suaminya supaya suaminya mencintai dia. Tapi fokus utama saya pada saat ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Lea sebagai istri menyadari dari awal bahwa Tuhan selalu memperhatikan dia. Kemudian dia selalu menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi harapannya yang akan menguatkan dirinya sendiri menghadapi kegalauan dalam rumah tangganya. Pelajaran selanjutnya yang saya bisa bagikan pada saat ini yaitu Lea bersabar menghadapi ketidakadilan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Apa itu ketidakadilan dalam rumah tangganya? Dia sabar menghadapi ketidakadilan bahwa Yakub lebih mencintai Rahel. Lea sabar walaupun dia sebenarnya juga adalah korban dari ayahnya, tapi dia tidak meninggalkan ayahnya, dia tidak meninggalkan suaminya, dia tidak mencari alasan-alasan yang bisa membenarkan dirinya untuk meninggalkan keluarganya. Dia tidak durhaka terhadap orang tuanya. Kemudian, pelajaran selanjutnya adalah Lea fokus kepada berkat Tuhan. Dia tidak mengurung diri dalam keadaan penderitaannya tentang perasaannya. Tetapi dia fokus pada berkat yang Tuhan berikan. Bukan kepada ekspektasi-ekspektasi yang muncul dari perasaan ataupun tindakannya. Ataupun pikirannya sebagai seorang wanita. Saudara-saudaraku sekalian. Yang menjadi kesimpulan kita dari firman Tuhan pada saat ini adalah kehidupan mengajar kita untuk bersyukur. Baik itu kehidupan kita secara pribadi ataupun kehidupan dalam rumah tangga. Diajar kita untuk bersyukur, percaya kepada Tuhan dan menemukan sesungguhnya nilai diri kita, nilai sejati dari diri kita. Tidak perlu kita pengakuan dari manusia.
Tetapi pengakuan dari Tuhan itu penting. Itulah yang menguatkan Lea menghadapi hari-hari hidupnya yang tidak dicintai. Mari kita baca dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Di sana dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan harapkan penghargaan dari orang lain. Jangan harapkan cinta dari manusia yang fana. Lea berusaha untuk mendidik anak-anaknya. Dan dari keturunan Lea lahirlah Raja Daud, lahirlah juga Yesus Kristus Juru Selamat. Saudara-saudara sekalian, kalaupun dalam rumah tangga kita mungkin kita merasa kita ini dilecehkan, atau di sekitar kita sebagai ibu rumah tangga, kita merasa kita ini terhina, kita merasa kita tidak dianggap. Jangan kita mencari semua itu. Kita datang pada Tuhan. Kalau kita menilai diri kita tidak berharga, datang kepada Tuhan. Tuhan yang mencintai kita akan membuat kita berharga, bernilai, dan merancangkan berkat-berkat serta hal-hal yang besar bagi kita secara pribadi maupun dalam rumah tangga kita. Nyonya White dalam bukunya Adventist Home halaman 231 mengatakan, wanita yang takut akan Tuhan menjadi cahaya di rumahnya, menjadi teladan dalam kesalehan, kasih, dan iman. Kiranya saudara-saudaraku sekalian yang mendengarkan, kita bisa menjadi teladan dalam rumah tangga kita. Kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi cahaya di dalam rumah yang membawa ketenangan, membawa keteladanan, dan kesalehan, kasih, serta iman. Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin.